Bayangkan Anda duduk di kursi favorit Anda setelah makan siang. Anda menutup mata untuk apa yang tampaknya merupakan istirahat 20 menit yang tidak berbahaya. Dan Anda bangun dengan perasaan lebih buruk dari sebelumnya. Kepala Anda sakit, kaki Anda terasa berat, dan Anda tidak merasakan manfaat menyegarkan yang Anda harapkan. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa skenario ini yang terulang setiap hari di jutaan rumah dapat secara diam-diam membahayakan kesehatan Anda, kemandirian Anda, dan bahkan harapan hidup Anda? Inilah fakta yang mengejutkan. 73% lansia tidur siang dengan cara yang salah yang diam-diam menghancurkan jantung, otak, dan kemampuan mereka untuk tidur di malam hari. Penelitian inovatif yang baru-baru ini dilakukan oleh Harvard Medical School mengungkapkan kebiasaan tidur siang tertentu yang mungkin Anda anggap normal dapat meningkatkan risiko penurunan kognitif hingga 40% menggandakan risiko gangguan tidur malam dan bahkan meningkatkan risiko terjatuh yang berbahaya. Tapi inilah kabar baiknya, setelah Anda memahami 5 kesalahan penting ini, Anda akan mampu mengubah tidur siang Anda yang merupakan bahaya kesehatan menjadi alat yang ampuh untuk vitalitas dan umur panjang. Tetaplah bersamaku sampai akhir, karena aku akan mengungkapkan kepadamu rahasia tidur siang yang dapat menyelamatkan hidup Anda bertahun-tahun. Dan sebagian besar orang lanjut usia belum pernah mendengarnya. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu dari mana Anda akan bergabung bersama kita hari ini. Silakan sebutkan kota atau negara Anda pada komentar di bawah. Saya membaca semuanya, dan jika Anda ingin menikmati istirahat yang pantas Anda dapatkan tanpa risiko tersembunyi, klik tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi. Saluran ini didedikasikan untuk mengungkap kebenaran kesehatan yang dapat menyelamatkan hidup Anda. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Lansia Terjaga agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita mulai dengan kesalahan berbahaya pertama yang mungkin Anda lakukan di rumah hari ini. Kesalahan nomor 1, perangkap pasca makan yang membakar tenggorokan Anda dari dalam keluar. Bapak Kurdi akan merebahkan diri di sofa kulitnya. Untuk istirahat, dalam beberapa menit dia tertidur, berbaring telentang sambil tersenyum puas. Selama berbulan-bulan itu tampak seperti hadiah yang sempurna setelah makan enak. Tetapi Kurdi mulai menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Dia akan terbangun dengan rasa terbakar di tenggorokannya. Kadang-kadang mulutnya terasa pahit dan asam, suaranya menjadi serak, dan kadang-kadang ia batuk-batuk tanpa alasan yang jelas. Diagnosis dokternya, refluks asam kronis disebabkan langsung oleh posisinya setelah makan. Inilah yang tidak diketahui Kurdi dan apa yang tidak diketahui oleh 67% orang tua jika Anda langsung berbaring setelah makan, pada dasarnya Anda mengundang asam lambung kembali naik ke tenggorokan, sistem pencernaan Anda bekerja dengan kecepatan penuh. Perut Anda diaduk oleh cairan lambung, pankreas Anda melepaskan enzim, dan usus Anda bersiap untuk menyerap nutrisi. Proses ini memerlukan bantuan gravitasi untuk menjaga semuanya mengalir ke arah yang benar. Tetapi ketika Anda berbaring terlalu cepat, setelah makan, gravitasi tidak dapat lagi membantu Anda. Asam lambung yang seharusnya tetap berada dalam lambung mulai naik kembali ke kerongkongan bagi orang lanjut usia. Hal ini sangat berbahaya karena sfinkter esofagus inferior, katup otot, yang biasanya mencegah aliran balik ini secara alami melemah seiring bertambahnya usia. Konsekuensinya jauh melampaui ketidaknyamanan. Paparan asam yang berulang dapat menyebabkan peradangan kronis esofagitis yang menyakitkan. Dan dalam kasus yang parah, esofagus Barrett, suatu kondisi prakanker yang mempengaruhi ribuan orang lanjut usia setiap tahun, menurut American Gastroenterological Association, orang lanjut usia yang tidur siang, orang yang perutnya kembung dalam waktu 30 menit setelah makan, 340% lebih mungkin mengalami komplikasi serius terkait refluks. Tapi itu belum semuanya. Rasa kantuk yang Anda rasakan setelah makan, tubuh Anda lah yang mengalihkan aliran darah ke sistem pencernaan Anda ketika Anda berbaring selama periode kritis ini. Anda mengurangi aliran darah ke otak Anda pada saat yang paling buruk. Alih-alih bangun dengan perasaan segar, Anda malah merasa pusing,
membingungkan, dan seringkali disertai sakit kepala kasyang, dapat berlangsung selama berjam-jam. Solusi Kurdi sederhana, tetapi mengubah hidupnya. Dia mulai menunggu 45 menit setelah makan sebelum beristirahat. Ketika ia tidur siang, ia akan memilih posisi setengah berbaring di kursi malasnya dengan menjaga kepalanya tetap tinggi. Dalam waktu 2 minggu, rasa terbakar di tenggorokannya hilang, suaranya menjadi jernih, energinya di sore hari bahkan membaik karena tidur siangnya benar-benar memulihkan tenaga dan tidak lagi mengganggu pencernaannya. Solusi untuk Anda: tunggu setidaknya 30 hingga 60 menit setelah makan sebelum berbaring. Jika Anda perlu beristirahat lebih awal, pilih kursi malas atau angkat tubuh Anda dengan bantal untuk mempertahankan kemiringan minimal 30 derajat tenggorokan, pencernaan, dan energi sore Anda akan berterima kasih. Sekarang mari kita beralih ke kesalahan kedua yang menyangkut durasi dan mungkin yang paling mengejutkan dari semuanya. Kesalahan nomor 2, kebiasaan tidak berbahaya yang mencuri ingatan Anda. Mardiah merasa dia melakukan segalanya dengan benar. Nenek berusia 74 tahun asal Texas ini pernah membaca bahwa tidur siang baik untuk orang tua, jadi dia menikmatinya dengan sepenuh hati. Setiap sore pukul siang, ia akan masuk ke kamarnya untuk melakukan apa yang disebutnya tidur siang yang memulihkan. Masalahnya, tidur siang Mardiah berlangsung selama 2 hingga 3 jam. Dia terbangun dalam keadaan bingung, berat, dan anehnya lebih lelah daripada sebelumnya. Lebih buruk lagi, dia mulai menyadari bahwa ingatannya tidak sebaik dulu. Dia lupa janji, kehilangan alur pikirannya di tengah percakapan, dan kadang-kadang dia tidak dapat mengingat apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Pada hari keluarga, Mardiah menghubungkan hal ini dengan penuaan normal, tetapi dokternya mendeteksi sesuatu yang mengkhawatirkan. Tidur siangnya yang lama sebenarnya mempercepat penurunan kognitif. Inilah kebenaran mengerikan yang tidak diketahui kebanyakan orang tua. Tidur siang di atas usia 60 menit dapat memicu kondisi yang disebut inersia tidur, yaitu perasaan pusing dan disorientasi yang dirasakan saat bangun dari tidur nyenyak. Namun, bagi orang lanjut usia, konsekuensinya jauh melampaui rasa kantuk sementara. Sebuah studi inovatif yang diterbitkan dalam Neurologi mengamati 1.400 orang dewasa yang lebih tua selama 6 tahun berusia tahun dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka yang tidur siang secara teratur lebih dari 1 jam memiliki risiko 40% lebih tinggi terkena demensia daripada mereka yang tidur siang sebentar atau tidak tidur siang sama sekali. Para peneliti menemukan bahwa tidur siang yang lama mengganggu siklus pembersihan alami tubuh, otak, proses yang menghilangkan protein beracun yang terkait dengan penyakit Alzheimer. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah tidur siang yang panjang ini menciptakan lingkaran setan. Tidur siang yang lama di siang hari mengurangi tekanan tidur Anda, yaitu penumpukan adenosin alami di otak yang membuat Anda mengantuk di malam hari. Ketika Anda tidak mengumpulkan cukup tekanan tidur di siang hari, tidur malam Anda menjadi terfragmentasi dan dangkal. Tidur malam yang buruk kemudian menyebabkan perlunya tidur siang yang lebih lama hari, menciptakan lingkaran setan yang dapat mempercepat penuaan otak. Dr. Sarah, seorang ahli saraf di klinik kesehatan, menjelaskan ketika orang tua tidur siang beberapa jam di siang hari, sebenarnya mereka meminjam waktu tidur dari malam hari. Namun selama tidur malam, otak menjalankan fungsi pemeliharaannya yang paling penting, yaitu konsolidasi ingatan dan pembuangan limbah metabolisme. Mengganggu proses ini akan menyebabkan seseorang mengalami masalah kognitif. Penelitiannya jelas, tidur siang sebaiknya berlangsung maksimal 20 hingga 30 menit. Durasi ini memungkinkan Anda memasuki fase tidur ringan yang merangsang kewaspadaan dan suasana hati tanpa terjerumus ke dalam tidur nyenyak yang membuatnya sulit untuk bangun. Anggaplah ini sebagai pengisian baterai sebagian, bukan pengisian penuh. Mardiah mempelajari pelajaran ini dan mengubah pendekatannya. Dia menyetel pengatur waktu selama 25 menit dan memilih kursi yang sedikit tidak nyaman yang tidak memungkinkannya tidur terlalu nyenyak. Dalam 3 minggu, ingatannya kembali tajam dan tidur malamnya membaik secara signifikan dan rasa kantuk di sore harinya pun hilang. Formula optimal untuk tidur siang 20 hingga 30 menit sebelum pukul 3
Di ruangan yang agak sejuk dan gelap, otak Anda akan berterima kasih dengan memberi Anda cara berpikir yang lebih jernih dan daya ingat yang lebih baik. Komentari ingatan jika Anda pernah merasakan rasa kantuk setelah tidur siang yang terasa berlangsung berjam-jam. Anda tidak sendirian dan sekarang Anda tahu mengapa ini terjadi. Mari kita beralih ke kesalahan nomor 3 yang menyangkut sirkulasi darah dan dapat mengancam jiwa. Kesalahan nomor 3, jebakan maut kursi santai. Mengapa kursi favorit Anda bisa membunuh Anda? Purnomo menyukai kursi malasnya. Mekanik pensiunan berusia 71 tahun ini telah berinvestasi pada kursi paling nyaman yang bisa ia beli telah dapat ditemukan. Dilengkapi dengan sistem pemanas dan fungsi pijat, setiap hari dia akan melakukan apa yang dia sebut sebagai sesi pemulihan sore hari. 2 hingga 3 jam istirahat yang menyenangkan di mana ia menonton acara favoritnya, tetapi Purnomo mulai mengalami gejala yang mengkhawatirkan. Pada malam harinya kakinya bengkak. Dia akan terbangun dengan leher kaku yang berlangsung selama berjam-jam. Kadang-kadang, tangannya terasa geli atau mati rasa. Yang lebih mengkhawatirkan, ia kadang-kadang mengalami sesak napas. Bahkan, saat istirahat, Purnomo menyadari masalah tersebut saat pemeriksaan rutin ketika dokternya memperhatikan tanda-tanda sirkulasi darah yang buruk dan kompresi serviks dini. Pelakunya tidur siang yang panjang dan tampaknya tidak berbahaya di kursi malasnya itu perlahan-lahan merusak tubuhnya. Inilah yang kebanyakan orang lanjut usia tidak tahu. Tidur siang yang lama di kursi malas menimbulkan campuran masalah fisiologis yang meledak-ledak. Tubuh Anda tidak dirancang untuk tetap dalam posisi setengah duduk selama berjam-jam. Posisi ini mengorbankan 3 fungsi tubuh yang penting. Pertama, efisiensi pernapasan menurun. Diafragma Anda, otot yang berfungsi untuk menghirup, tidak dapat berfungsi dengan baik saat Anda berbaring. Hal ini menyebabkan pernapasan menjadi dangkal, asupan oksigen menurun ke otak dan organ, dan perasaan kabut mental saat bangun tidur. Kedua, sirkulasi darah melambat secara berbahaya ketika Anda duduk dengan lutut ditekuk selama berjam-jam. Gravitasi akan menarik darah turun saat pembuluh darah yang tertekan di kaki Anda berjuang untuk mengembalikannya ke jantung Anda. Penumpukan darah ini meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan darah yang berbahaya. Menurut American Heart Association, orang lanjut usia yang tetap dalam posisi berbaring selama lebih dari 90 menit memiliki risiko 230% lebih tinggi terkena trombosis vena dalam. Ketiga, keselarasan tulang belakang terganggu. Posisi setengah tegak memaksa leher Anda ke sudut yang tidak wajar, menekan tulang leher, dan berpotensi menjepit saraf. Seiring waktu, hal ini dapat menyebabkan nyeri kronis, sakit kepala, dan bahkan kerusakan saraf. Tapi inilah bagian yang paling menakutkan. Gumpalan darah terbentuk di kaki Anda selama tidur siang yang lama di kursi malas dapat berpindah ke paru-paru Anda menyebabkan emboli paru yang berpotensi fatal. Ini bukan teori. Layanan darurat menemui orang lanjut usia setiap minggu yang mengalami pembekuan darah setelah tidak bisa bergerak dalam waktu lama di kursi malas. Dr. Danes, seorang ahli bedah vaskular di Mayo Clinic memperingatkan, kami melihat semakin banyak orang lanjut usia menderita masalah peredaran darah yang berkaitan langsung dengan kebiasaan tidur siang mereka. Kursi malas yang nyaman itu dapat menjadi ancaman diam-diam bagi kesehatan kardiovaskular Anda. Transformasi Purnomo dimulai ketika ia mengadopsi teknik tidur siang yang tepat. Dia memindahkan tidur siangnya selama 20 menit ke tempat tidurnya, berbaring telentang dengan penyangga leher yang baik. Ia juga menambahkan gerakan ringan setelah bangun tidur, cukup berjalan kaki atau melakukan peregangan selama 2 hingga 3 menit untuk melancarkan peredaran darah. Hasilnya spektakuler, pembengkakan di kakinya menghilang, nyeri lehernya mereda, dan ia merasa lebih berenergi sepanjang hari. Yang terpenting sirkulasi darahnya telah kembali normal. Posisi tidur siang yang aman, berbaringlah telentang di tempat tidur dengan kepala sedikit ditinggikan di atas bantal yang memberikan dukungan leher yang baik. Jika Anda harus menggunakan kursi malas, batasi sesi Anda hingga maksimal 20 menit dan selalu berjalan selama beberapa menit sesudahnya untuk memulihkan sirkulasi darah. Ketik sirkulasi jika Anda pernah merasakan pembengkakan atau kesemutan di kaki.
Setelah tidur siang di kursi malas, tubuh Anda mungkin mengirimkan sinyal alarm. Sekarang mari kita beralih ke kesalahan nomor 4 yang mempengaruhi jam-jam paling berharga Anda, tidur malam Anda. Kesalahan nomor 4, kesalahan malam hari yang merusak malam Anda dan kesehatan Anda. Susan kelelahan. Perawat pensiunan berusia 69 tahun. Itu tertidur setiap malam sekitar pukul 18.30 menit saat menonton berita. Tidur sebentar saja 20 menit saja, katanya pada dirinya sendiri. Tetapi tidur siang malam itu seringkali berlangsung selama 1 jam atau lebih. Konsekuensi, Dorothy tidak dapat tertidur hingga lewat tengah malam. Dia akan berbaring di tempat tidur, waspada, dan frustrasi memperhatikan jam berdetak hingga pukul 200, terkadang 300 pagi, ketika dia akhirnya tertidur. Tidurnya gelisah dan terputus-putus. Dia terbangun beberapa kali, tidak pernah merasa benar-benar istirahat. Hari-hari Susan menjadi sulit, kelelahan kronis telah terjadi, keseimbangannya terganggu. Dia terjatuh kecil 2 kali dalam 1 bulan, suasana hatinya menjadi gelap, dan dia berhenti berpartisipasi dalam kegiatan yang pernah dia sukai. Dokternya khawatir dengan tanda-tanda awal depresi dan penurunan kognitif yang tidak disadari Dorothy adalah tidur siangnya yang polos mengganggu proses biologis paling mendasar dalam tubuhnya, ritme sirkadian. Ritme sirkadian Anda seperti konduktor yang mengarahkan simfoni fungsi tubuh Anda. Ini mengatur kapan Anda merasa waspada, kapan Anda merasa mengantuk, di mana suhu tubuh Anda naik dan turun, dan di mana hormon penting seperti melatonin dan kortisol dilepaskan. Sistem ini sangat sensitif terhadap waktu. Jika Anda tidur siang dalam jangka waktu 3-4 jam sebelum waktu tidur Anda mengganggu konduktor ini. Otak Anda mengartikan tidur siang sebagai bagian dari periode tidur Anda utama yang mengganggu akumulasi tekanan tidur yang cermat yang seharusnya mencapai puncaknya sekitar waktu tidur. Memahami tekanan tidur sangatlah penting. Sepanjang hari, otak Anda menghasilkan zat kimia yang disebut adenosin. Penumpukan ini menciptakan dorongan alami untuk tidur. Tidur siang yang terlambat mengurangi tekanan ini sehingga membuat Anda lebih sulit untuk memulai fase tidur nyenyak dan restoratif yang penting untuk pemulihan fisik, untuk konsolidasi memori, dan pengaturan emosi bagi orang lanjut usia. Gangguan ini sangat berbahaya. Sebuah studi dari Stanford Sleep Medicine Center menunjukkan bahwa orang dewasa yang lebih tua yang tidur siang setelah pukul 0 sore memiliki risiko insomnia 67% lebih tinggi. Peningkatan risiko jatuh sebesar 45% karena kelelahan di siang hari. Risiko depresi 38% lebih tinggi. Risiko penurunan kognitif sebesar 52% lebih tinggi selama 5 tahun. Konsekuensinya mempengaruhi semua aspek kesehatan. Kurang tidur di malam hari melemahkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan tekanan darah arteri, mengubah metabolisme glukosa, dan mempercepat penuaan otak. Bagi orang lanjut usia yang sudah mengalami perubahan tidur terkait usia, tidur siang dapat mengubah keseimbangan antara gangguan tidur yang dapat diatasi dan insomnia kronis. Susan mendapat terobosan ketika spesialis tidurnya menjelaskan konsep jam tidur siang. Tidur siang setelah pukul 3 sore dilarang jika dia merasa lelah di malam hari. Dia harus tetap terjaga sampai waktu tidurnya yang biasa. Ia juga disarankan untuk mendapatkan sinar matahari di pagi hari dan mengikuti jadwal tidur yang teratur. Transformasinya sungguh luar biasa. Dalam seminggu, Susan tertidur sekitar pukul 1030 malam. Tidur malamnya menjadi lebih nyenyak dan lebih menyegarkan. Dia mendapatkan kembali energinya di siang hari, suasana hatinya membaik dan keseimbangannya meningkat secara signifikan. Dia melanjutkan jalan-jalan paginya dan bergabung dengan klub bukunya, aturan emas untuk waktu tidur siang. Jangan pernah tidur siang setelah pukul 3 sore meskipun Anda merasa sangat lelah. Jika kelelahan di malam hari terlalu kuat, obati penyebab yang mendasarinya. Tidur malam yang buruk, aktivitas fisik yang tidak memadai, atau masalah medis daripada menutupinya dengan tidur siang. Berikan komentar tidur. Jika Anda pernah mengalami insomnia malam hari setelah tidur siang, Anda akan belajar cara mendapatkan kembali malam Anda
Sekarang mari kita beralih ke kesalahan terakhir yang menyangkut lingkungan tidur siang Anda. Mungkin ini yang paling mudah diperbaiki, tetapi juga paling diabaikan. Kesalahan nomor 5, lingkungan mengganggu pemulihan Anda. Usman pikir tidak masalah di mana dia tidur siang. Duda berusia 72 tahun ini akan tertidur begitu kelelahan menghampirinya. Di sofa, ruang tamunya dengan televisi menyala, membaca koran di dapurnya. Yang terkena sinar matahari atau menunggu janji temu di mobil, tidur ya tidur, katanya pada dirinya sendiri. Tetapi tidur siang, Usman tidak pernah memberinya istirahat. Dia terbangun lebih lelah daripada sebelumnya, seringkali disertai sakit kepala dan perasaan bingung yang berlangsung selama berjam-jam, tekanan darahnya tidak teratur, dan dia mengeluh merasa bersemangat, tapi lelah, kelelahan, tetapi tidak dapat benar-benar rileks. Masalah Usman bukan hanya masalah waktu atau durasi, tetapi juga lingkungan. Yang tidak dia pahami adalah bahwa otak dan tubuhnya membutuhkan kondisi khusus untuk mendapatkan manfaat dari istirahat yang benar-benar memulihkan, terutama seiring bertambahnya usia. Berikut penjelasan ilmiahnya, seiring bertambahnya usia, tidur kita menjadi lebih rapuh dan lebih sensitif terhadap gangguan lingkungan. Kemampuan otak untuk menyaring stimulus yang tidak relevan berkurang, membuat orang-orang yang lebih tua lebih sensitif terhadap perubahan cahaya, kebisan, dan suhu yang tidak disadari oleh orang yang lebih muda. Paparan cahaya sangatlah penting, bahkan sejumlah kecil cahaya dapat menekan produksi melatonin dan memberi sinyal ke otak Anda bahwa sudah waktunya untuk tetap waspada. Ketika Usman sedang tidur siang, di ruang tamunya yang terang, cahaya yang menembus kelopak matanya secara aktif melawan upaya tubuhnya untuk beristirahat. Hal ini menimbulkan konflik antara keinginan sadarnya untuk tidur dan sinyal terjaga bawah sadar. Otaknya, polusi suara juga menjadi masalah. Kebisingan latar belakang dari televisi, kebisingan lalu lintas, atau aktivitas rumah tangga mencegah otak Usman memasuki tahap tidur nyenyak di mana pemulihan sejati terjadi. Penelitian dari Universitas Pennsylvania menunjukkan bahwa bahkan kebisingan latar belakang tampaknya lemah dapat memecah arsitektur tidur. Sekarang orang-orang lanjut usia dalam fase tidur yang lebih ringan yang tidak memungkinkan konsolidasi memori dan pemulihan fisik yang dihasilkan dari istirahat berkualitas. Pengaturan suhu juga menjadi lebih penting seiring bertambahnya usia Usman. Tidur siang di dapurnya yang cerah di lingkungan yang hangat mencegah tubuhnya menurunkan suhu secara alami yang merupakan sinyal kantuk. Lingkungan yang lebih dingin idealnya antara 18 dan 20 derajat Celcius akan meningkatkan tidur dengan mendukung proses termoregulasi alami tubuh. Tetapi yang paling penting, postur Usman selama tidur siang dadakan itu mempengaruhi sirkulasi dan pernapasannya. Tidur sambil duduk di kursi berlengan terbatas fungsi diafragmanya dan menghambat sirkulasi darah yang menyebabkan sakit kepala dan rasa kesal yang ia rasakan saat bangun tidur.